Wahai jiwa terpilih, dengarkanlah dengan hati yang tenang dan nafas yang perlahan. Ada kalanya hidup tidak berbicara melalui suara keras atau peristiwa besar, melainkan melalui bisikan lembut yang hanya dapat ditangkap oleh mereka yang bersedia berhenti sejenak dan mendengar. Jika saat ini engkau membaca atau mendengarkan kata-kata ini, itu bukanlah sebuah kebetulan yang kosong. Ada alasan mengapa jiwamu sampai pada titik ini, pada waktu ini, dalam keadaan ini. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memanggilmu kembali pada kesadaran yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Engkau yang disebut jiwa terpilih bukan karena hidupmu paling mudah, bukan pula karena langkahmu selalu lurus tanpa luka. Justru sebaliknya, engkau dipilih karena hatimu cukup kuat untuk menampung rasa, cukup luas untuk memahami, dan cukup dalam untuk bertanya. Engkau adalah jiwa yang pernah merasa lelah namun tetap melangkah. Pernah merasa rapuh namun tidak menyerah sepenuhnya. Pernah ingin berhenti, tetapi masih menyimpan satu percikan harapan yang tak mampu padam. Percikan itulah yang membawamu ke sini. Mungkin belakangan ini engkau merasa seolah hidup sedang mengujimu tanpa henti. Hari-hari terasa berat, pikiran sering penuh, dan hati seakan menanggung beban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Ada kalanya engkau bertanya dalam diam, mengapa jalan yang kau tempuh terasa lebih terjal dibandingkan orang lain? Mengapa doa-doa yang kau panjatkan seakan menggema tanpa jawaban yang jelas? Mengapa usahamu tidak selalu berbuah seperti yang diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, dan rasa lelah itu manusiawi. Namun wahai jiwa terpilih, izinkan panggilan ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Hidup tidak pernah bermaksud mematahkanmu. Ia tidak bangun setiap pagi dengan niat untuk menjatuhkan langkahmu atau meruntuhkan keyakinanmu. Hidup bekerja dengan cara yang seringkali tidak langsung, tidak selalu lembut di permukaan, tetapi syarat makna di kedalaman. Apa yang terasa sebagai tekanan seringkali adalah dorongan. Apa yang tampak seperti penghalang seringkali adalah pembentuk arah. Engkau mungkin sedang berada di persimpangan batin, tempat di mana logika tidak selalu mampu memberi jawaban dan perasaan bercampur antara harapan dan keputusasaan. Di titik inilah panggilan ini hadir, bukan untuk memberimu janji kosong, melainkan untuk mengingatkanmu bahwa keberadaanmu memiliki nilai yang tidak ditentukan oleh pencapaian semata. Nilaimu tidak diukur dari seberapa cepat engkau sampai, melainkan dari seberapa dalam engkau bertumbuh sepanjang perjalanan. Dengarkan baik-baik bukan dengan telinga, tetapi dengan kesadaran. Setiap jiwa yang dipilih untuk bertumbuh akan lebih dahulu diperluas kapasitasnya melalui ujian. Seperti tanah yang harus dibajak sebelum ditanami, hatimu sedang dipersiapkan. Proses itu memang tidak nyaman. Tanah yang dibajak terasa terbelah, terguncang, dan berantakan. Namun tanpa proses itu, benih tidak akan pernah menemukan ruang untuk berakar kuat. Engkau tidak lemah karena merasa lelah. Engkau tidak gagal karena merasa bingung. Semua itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang bekerja, sedang beradaptasi, sedang mencari bentuk yang lebih jujur dan lebih kuat. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang berani menatap ke dalam dirinya sendiri saat terjatuh dan bertanya, apa yang sedang ingin diajarkan kepadaku? Panggilan ini datang untuk memelukmu dalam kesadaran, bukan untuk menggurui. Tidak ada tuntutan agar engkau segera bangkit dengan sempurna. Tidak ada paksaan untuk selalu terlihat kuat. Yang ada hanyalah undangan untuk jujur pada dirimu sendiri, untuk mengakui bahwa ada luka, ada ketakutan, ada harapan yang mungkin sempat redup. Kejujuran itulah pintu pertama menuju pertumbuhan yang sejati. Ketahuilah wahai jiwa terpilih bahwa hidup mengenalmu lebih baik daripada yang kau kira. Ia tahu batas-batasmu, sekaligus potensi yang bahkan belum sepenuhnya kau sadari. Maka ketika engkau ditempatkan dalam situasi yang terasa berat, itu bukan karena hidup ingin melihatmu runtuh, melainkan karena hidup percaya engkau mampu melaluinya dan keluar dengan kebijaksanaan yang lebih matang. Pada bagian terdalam dari dirimu, ada kekuatan yang tidak berisik, tidak memamerkan diri, tetapi setia bertahan. Kekuatan itu mungkin tertutup oleh rasa lelah dan kecewa, namun ia tidak pernah benar-benar pergi.
Panggilan ini bertujuan membangunkannya kembali, perlahan dan penuh hormat, agar engkau ingat siapa dirimu sebelum dunia membuatmu meragukan diri sendiri. Tenanglah sejenak, tarik nafas dalam kesadaran bahwa engkau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak jiwa lain berjalan dengan beban masing-masing, meski wajah mereka mungkin tampak baik-baik saja. Perbedaanmu bukan pada berat ringannya ujian, melainkan pada kedalaman caramu memaknai, dan di sanalah letak keistimewaanmu. Ingatlah jiwa terpilih, hidup tidak pernah berbicara tanpa tujuan. Jika saat ini ia memanggilmu melalui keheningan, kegelisahan, atau bahkan rasa sakit, itu karena ada bagian dari dirimu yang siap untuk bertumbuh. Panggilan ini hanyalah awal, sebuah pembuka untuk perjalanan pemahaman yang lebih luas tentang mengapa segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Dan dari sinilah, langkah berikutnya akan menemukan maknanya. Makna yang tersembunyi di balik setiap kesulitan. Wahai jiwa terpilih, setelah engkau mendengar panggilan lembut yang mengajakmu berhenti sejenak dan menyadari keberadaanmu, kini saatnya kita melangkah lebih dalam, menyingkap makna yang sering tersembunyi di balik kesulitan. Banyak orang memandang kesulitan sebagai musuh, sebagai tanda kegagalan, atau bahkan sebagai hukuman. Namun bagi jiwa yang bersedia melihat dengan mata batin, kesulitan adalah bahasa kehidupan yang paling jujur. Ia tidak datang untuk melukai tanpa alasan, melainkan untuk menyampaikan pesan yang tidak bisa diucapkan dengan cara lain. Hidup jarang memberi pelajaran melalui kenyamanan. Ketika segalanya berjalan mudah, manusia cenderung berjalan di permukaan, menikmati tanpa bertanya, menerima tanpa menggali. Kesulitanlah yang memaksa kita berhenti, menoleh ke dalam, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuka pintu pemahaman. Bukan kebetulan jika pertumbuhan terdalam sering lahir dari masa-masa yang paling sunyi dan berat. Engkau mungkin pernah merasa bahwa beban yang kau pikul terlalu besar untukmu. Ada saat-saat di mana pikiranmu berkata bahwa ini tidak adil, bahwa hidup seakan memberi lebih banyak ujian daripada jeda. Namun renungkanlah dengan tenang. Tidak semua orang diberi ujian yang sama, karena tidak semua jiwa sedang diarahkan menuju kedewasaan yang sama. Kesulitan yang kau hadapi hari ini seringkali sebanding dengan kedalaman kebijaksanaan yang sedang dipersiapkan untukmu. Setiap kesulitan membawa lapisan makna, seperti batu yang kasar di luar, namun menyimpan inti yang berharga. Di permukaan, ia tampak menyakitkan, membingungkan, bahkan melelahkan. Namun jika engkau berani tinggal lebih lama di dalamnya, tidak sekadar ingin cepat keluar, engkau akan mulai melihat pola. Engkau akan menyadari bahwa kesulitan tertentu muncul berulang bukan untuk menyiksamu, melainkan karena ada pelajaran yang belum sepenuhnya disadari atau diterima. Sebagian kesulitan hadir untuk mengajarkan batas, mengajarkanmu kapan harus berkata cukup, kapan harus berhenti memberi tanpa menerima, kapan harus melindungi dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Jiwa terpilih seringkali memiliki hati yang luas dan empati yang dalam. Namun tanpa batas yang sehat, kebaikan itu dapat berubah menjadi sumber kelelahan. Maka, hidup mengirim kesulitan sebagai pengingat, agar engkau belajar menghormati dirimu sendiri, sebagaimana engkau menghormati orang lain. Sebagian kesulitan lain datang untuk memurnikan niat. Ketika jalan terasa mudah, sulit membedakan antara apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya menyenangkan sesaat. Kesulitan menyaring segalanya. Ia menyingkirkan yang tidak tulus, menguji komitmen, dan menyisakan hanya apa yang benar-benar sejalan dengan nilai terdalam jiwamu. Apa yang bertahan setelah diuji oleh kesulitan, biasanya adalah hal-hal yang layak diperjuangkan. Ada pula kesulitan yang berfungsi sebagai penunjuk arah. Terkadang engkau berjalan di jalur yang tampak benar di mata logika atau tuntutan sekitar, tetapi tidak sepenuhnya selaras dengan panggilan jiwamu. Maka, hidup menciptakan rasa tidak nyaman, kegagalan kecil atau hambatan yang berulang. Bukan untuk menghentikanmu, melainkan untuk mengajakmu bertanya, apakah ini benar-benar jalanmu,
atau hanya jalan yang kau tempuh karena takut mengecewakan orang lain? Wahai jiwa terpilih, pahamilah bahwa hidup tidak berbicara dengan satu bahasa saja. Ia menggunakan perasaan, kejadian, pertemuan, bahkan kehilangan sebagai sarana komunikasi. Kesulitan adalah salah satu bentuk bahasa itu, mungkin yang paling tegas, namun juga yang paling jujur. Ia tidak berputar-putar, ia langsung menyentuh titik-titik yang paling membutuhkan perhatian. Seringkali kesulitan mengungkapkan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kau sadari. Saat segalanya baik-baik saja, engkau mungkin tidak pernah tahu seberapa tangguh dirimu. Baru ketika diuji, ketika harus bertahan dalam keadaan terbatas, ketika harus memilih meski takut, engkau melihat bahwa dirimu lebih kuat dari yang kau bayangkan. Bukan kuat dalam arti tidak merasa sakit, melainkan kuat karena tetap melangkah meski sakit itu ada. Makna di balik kesulitan juga terletak pada cara ia membentuk empati. Jiwa yang pernah terluka akan lebih berhati-hati dalam menyentuh luka orang lain. Jiwa yang pernah jatuh akan lebih lembut saat melihat orang lain terjatuh. Dengan cara ini, kesulitan tidak hanya menumbuhkanmu sebagai individu, tetapi juga sebagai manusia yang mampu memahami dan menemani sesamanya dengan ketulusan. Renungkanlah, wahai jiwa terpilih, bahwa banyak bagian dari dirimu yang paling berharga justru lahir dari masa-masa sulit. Kebijaksanaanmu, kedalaman pandanganmu, ketenangan yang perlahan terbentuk, semuanya adalah hasil dari proses panjang yang tidak selalu nyaman. Jika hari ini engkau mampu melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas, itu karena engkau pernah dipaksa melihat dari posisi yang rendah dan terbatas. Ini bukan berarti setiap kesulitan harus dirayakan atau disyukuri secara berlebihan. Rasa sakit tetaplah sakit, dan lelah tetaplah lelah. Namun ada perbedaan besar antara melawan kesulitan dengan kebencian dan menerimanya sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Ketika engkau berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang sedang dibentuk dalam diriku?" Saat itulah makna mulai terungkap. Kesulitan tidak pernah datang untuk menghapus nilaimu. Ia datang untuk mengikis lapisan-lapisan palsu yang menutupi potensi sejati. Ia mengajakmu melepaskan identitas lama yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhanmu, meski proses melepaskan itu terasa menyakitkan. Seperti logam yang ditempa dalam hanas, bentuk barumu sedang diciptakan. Wahai jiwa terpilih, percayalah bahwa di balik setiap kesulitan yang kini atau pernah kau hadapi, ada maksud yang bekerja dengan tenang. Mungkin belum semuanya bisa kau pahami sekarang. Tidak apa-apa. Pemahaman sering datang belakangan, ketika jarak waktu memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Tugasmu saat ini bukanlah memahami segalanya sekaligus, melainkan tetap hadir, tetap sadar, dan tetap terbuka pada proses. Dengan kesadaran ini, engkau tidak lagi berdiri berhadap-hadapan dengan hidup sebagai lawan. Engkau mulai melihat bahwa kesulitan bukanlah tembok, melainkan gerbang. Gerbang menuju versi dirimu yang lebih matang, lebih jujur, dan lebih selaras dengan panggilan jiwamu. Dan dari sinilah, perjalanan akan berlanjut menuju gambaran yang lebih hidup tentang bagaimana semua ini bekerja dalam wujud yang dapat kau bayangkan dan rasakan. Gambaran kehidupan yang sedang membentukmu. Wahai jiwa terpilih, agar pemahaman tidak hanya tinggal sebagai konsep di dalam pikiran, izinkan dirimu membayangkan dengan perlahan. Bayangkan hidup bukan sebagai rangkaian kejadian acak, melainkan sebagai sebuah perjalanan panjang yang dirancang dengan penuh ketelitian. Setiap langkah, setiap tikungan, bahkan setiap kelelahan memiliki perannya sendiri. Dalam gambaran ini, engkau bukanlah penonton pasif, melainkan bagian inti dari proses penciptaan dirimu yang sedang berlangsung. Bayangkan dirimu seperti sebuah benih yang ditanam di dalam tanah. Dari permukaan, tanah tampak gelap, sempit, dan menekan. Tidak ada cahaya, tidak ada kepastian, tidak ada tanda bahwa kehidupan sedang bergerak. Jika benih itu memiliki kesadaran, mungkin ia akan mengira bahwa dunia sedang menghimpit dan menghancurkannya. Namun justru di dalam tekanan itulah cangkang benih mulai retak. Retakan itu bukan tanda kehancuran,
melainkan awal dari pertumbuhan. Tanpa tekanan tanah, benih tidak akan pernah memiliki dorongan untuk menumbuhkan akar dan tunas. Sekarang bayangkan dirimu berada di fase itu. Tekanan yang kau rasakan, keterbatasan yang seolah mengurungmu, rasa tidak nyaman yang terus hadir, semuanya adalah tanah yang sedang bekerja. Ia mendorongmu untuk menemukan kekuatan dari dalam, bukan dari luar. Akar tidak tumbuh ke arah cahaya, ia tumbuh ke dalam kegelapan, mencari pijakan yang kuat agar suatu hari mampu menopang batang yang tegak. Bayangkan pula seorang pengrajin yang membentuk sebuah bejana dari tanah liat. Tanah itu diputar dengan kecepatan tertentu, ditekan dengan tangan yang kuat namun terarah. Dari sudut pandang panah liat, proses itu mungkin terasa kasar dan membingungkan. Ia kehilangan bentuk lamanya, diregangkan, ditekan, bahkan dipangkas. Namun tangan sang pengrajin tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Setiap tekanan adalah keputusan sadar untuk menciptakan ruang, keseimbangan, dan fungsi. Tanah liat yang menolak proses itu akan tetap menjadi gumpalan tanpa makna. Tanah liat yang menyerahkan dirinya pada proses akan berubah menjadi wadah yang berguna dan bernilai. Demikian pula hidup sedang memutar dan membentukmu. Ada momen di mana engkau merasa kehilangan kendali, merasa dipaksa berubah, merasa tidak lagi mengenali dirimu yang lama. Itu bukan karena hidup ceroboh, melainkan karena bentuk lamamu sudah tidak lagi mampu menampung potensi yang sedang tumbuh. Ruang di dalam dirimu perlu diperluas, dan perluasan itu jarang terjadi tanpa tekanan. Bayangkan pula perjalanan mendaki gunung. Dari bawah, pincak tampak indah dan menjanjikan. Namun semakin tinggi engkau melangkah, udara semakin tipis, jalan semakin sempit, dan langkah terasa lebih berat. Ada titik di mana setiap nafas terasa seperti usaha. Pada saat itu, mudah sekali muncul pikiran untuk berhenti dan bertanya, mengapa harus sejauh ini? Namun justru karena jalannya menanjak, pandanganmu perlahan berubah. Apa yang dulu terlihat besar di bawah, kini tampak kecil dan jauh. Perspektifmu meluas seiring ketinggian yang kau capai. Kesulitan dalam hidup bekerja dengan cara yang sama. Ia menaikkanmu ke ketinggian batin tertentu, di mana cara pandangmu tidak lagi sempit. Masalah yang dulu terasa menguasai segalanya, kini terlihat sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan, dan tidak semua rencana harus berjalan sesuai keinginan agar bermakna. Wahai jiwa terpilih, bayangkan pula sungai yang mengalir dari pegunungan. Ia tidak bergerak lurus tanpa hambatan. Ia berkelok, bertabrakan dengan batu, menyempit di beberapa bagian, dan meluap di bagian lain. Batu-batu besar yang menghalangi alirannya tidak menghentikannya. Sungai itu tidak melawan batu dengan kemarahan. Ia menyesuaikan diri, mengalir di sekitarnya, di atasnya, atau perlahan mengikisnya. Dari gesekan itulah sungai menjadi lebih dalam dan jalurnya semakin jelas. Engkau adalah sungai itu. Rintangan yang kau hadapi bukan untuk menghentikan aliran hidupmu, melainkan untuk membentuk jalur yang lebih matang dan berkarakter. Tanpa batu, sungai akan mengalir dangkal dan cepat mengering. Tanpa tantangan, jiwamu akan tetap di permukaan, belum menemukan kedalaman yang sejati. Bayangkan pula proses ditempanya sebilah pedang. Logam dipanaskan hingga memerah, lalu ditempa berulang kali. Setiap pukulan terdengar keras dan tampak menyakitkan. Jika logam itu bisa merasakan, mungkin ia akan mengira dirinya sedang dihancurkan. Namun setiap pukulan menyusun ulang struktur di dalamnya, membuatnya lebih kuat, lebih lentur, dan lebih tajam. Pedang yang tidak pernah ditempa akan mudah patah saat digunakan. Hidup sedang menempa dirimu dengan cara yang serupa. Panas emosi, tekanan keadaan, dan pukulan kenyataan sedang menyusun ulang ketahanan batinmu. Bukan agar engkau keras dan dingin, melainkan agar engkau kuat tanpa kehilangan kelenturan hati. Kekuatan sejati bukanlah ketiadaan rasa, melainkan kemampuan untuk tetap utuh di tengah rasa. Wahai jiwa terpilih, semua gambaran ini bukan sekedar cerita penghibur. Ia adalah cermin dari proses yang sedang kau jalani. Hidup tidak sedang menentangmu dari luar, ia sedang bekerja dari dalam, melalui situasi yang memaksamu melihat, merasakan, dan memilih dengan lebih sadar. Setiap ilustrasi ini mengingatkan bahwa apa yang tampak sebagai perjuangan seringkali adalah proses pembentukan yang paling esensial. Ketika engkau mulai melihat hidup melalui gambaran-gambaran ini, hatimu perlahan akan melunak.
bukan karena masalah hilang, tetapi karena pemahaman bertambah. Engkau tidak lagi berjalan dengan perasaan sedang diserang, melainkan dengan kesadaran bahwa engkau sedang dipersiapkan. Dan dari kesadaran inilah akan lahir ruang untuk merenung lebih dalam tentang dirimu sendiri, tentang luka-luka yang masih tersisa, dan tentang kebenaran personal yang menunggu untuk diakui. Percakapan sunyi dengan dirimu sendiri. Wahai jiwa terpilih, setelah engkau melihat gambaran bagaimana hidup bekerja membentukmu dari luar, kini saatnya menoleh ke dalam. Inilah bagian yang paling sunyi, paling jujur, dan seringkali paling dihindari. Bukan karena ia berbahaya, melainkan karena ia menuntut keberanian untuk benar-benar bertemu dengan dirimu sendiri tanpa topeng, tanpa pembelaan, dan tanpa alasan. Refleksi diri bukanlah proses menghakimi, melainkan proses mendengarkan dengan penuh kehadiran. Duduklah sejenak dalam keheningan batin. Tanyakan dengan lembut, bukan dengan tuntutan, apa yang sebenarnya sedang kau rasakan selama ini. Bukan apa yang seharusnya kau rasakan menurut orang lain, melainkan apa yang sungguh-sungguh hadir di dalam dadamu. Apakah ada lelah yang belum terucap? Apakah ada kecewa yang selama ini kau pendam demi terlihat kuat? Apakah ada harapan lama yang perlahan kau kubur karena takut kembali terluka? Jiwa terpilih seringkali terbiasa memikul beban dalam diam. Engkau mungkin menjadi tempat bersandar bagi banyak orang, pendengar yang setia, penopang yang tak banyak bicara. Namun dalam kesibukan memberi ruang bagi orang lain, ada kalanya engkau lupa memberi ruang bagi dirimu sendiri. Refleksi ini mengajakmu untuk bertanya dengan jujur, kapan terakhir kali engkau benar-benar mendengarkan isi hatimu tanpa menyela atau menghakimi? Perhatikan perjalanan hidupmu hingga titik ini. Lihatlah pola-pola yang berulang, bukan untuk menyesali, tetapi untuk memahami. Mungkin engkau sering berada dalam situasi di mana usahamu tidak sepenuhnya dihargai. Mungkin engkau berulang kali memilih bertahan lebih lama daripada yang seharusnya. Atau mungkin engkau sering meragukan diri sendiri meski sudah melangkah sejauh ini. Pola-pola ini bukan kebetulan. Ia adalah cermin yang menunjukkan area dalam dirimu yang sedang meminta perhatian. Refleksi diri bukan berarti menyalahkan diri atas semua yang terjadi. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk belas kasih terdalam. Dengan melihat ke dalam, engkau memberi izin pada dirimu untuk mengakui bahwa ada bagian yang lelah, ada bagian yang takut, ada bagian yang belum sembuh. Pengakuan ini bukan kelemahan, ia adalah langkah awal menuju keutuhan. Wahai jiwa terpilih, tanyakan pada dirimu dengan penuh kejujuran, luka mana yang masih kau bawa hingga hari ini? Bukan luka untuk dipamerkan, melainkan luka yang diam-diam mempengaruhi caramu memandang dunia. Luka itu mungkin berasal dari kata-kata yang pernah menjatuhkanmu, dari kehilangan yang belum sepenuhnya kau lepaskan, atau dari kegagalan yang membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Dengan mengakuinya, engkau tidak memperbesar luka tersebut. Engkau justru berhenti membiarkannya mengendalikanmu dari balik bayangan. Perhatikan pula bagaimana engkau berbicara pada dirimu sendiri saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Apakah suaramu lembut dan memahami, atau keras dan menuntut kesempurnaan? Banyak jiwa terpilih terjebak dalam dialog batin yang melelahkan, seolah-olah harus selalu kuat, selalu benar, selalu mampu. Refleksi ini mengajakmu mengganti suara itu dengan kejujuran yang penuh welas asih. Engkau tidak harus sempurna untuk layak dihargai, bahkan oleh dirimu sendiri. Ada kekuatan besar dalam mengakui keterbatasan. Ketika engkau berhenti berpura-pura sanggup atas segalanya, engkau memberi ruang bagi pertumbuhan yang lebih sehat. Engkau mulai membedakan mana yang benar-benar tanggung jawabmu, dan mana yang selama ini kau pikul karena rasa bersalah atau takut mengecewakan.
Refleksi diri mengajarkan bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memilih untuk hidup dengan lebih jujur. Wahai jiwa terpilih, lihatlah dirimu dari sudut pandang yang lebih luas. Jika engkau melihat seseorang lain yang telah melalui apa yang kau lalui, apa yang akan kau katakan padanya? Apakah engkau akan mencelanya atau justru memeluknya dengan pengertian? Perlakukan dirimu dengan kebijaksanaan yang sama. Engkau layak mendapatkan pengertian yang selama ini begitu mudah kau berikan kepada orang lain. Refleksi ini juga mengajakmu meninjau kembali definisi keberhasilan yang selama ini kau pegang. Apakah ia benar-benar milikmu, atau hanya warisan dari harapan orang lain? Banyak kegelisahan lahir bukan karena kita gagal, melainkan karena kita mengejar standar yang tidak selaras dengan kebutuhan jiwa. Dengan mengenali hal ini, engkau mulai membebaskan dirimu dari perlombaan yang tidak pernah benar-benar ingin kau ikuti. Dalam keheningan refleksi, engkau mungkin menemukan bahwa sebagian kesulitan yang kau alami bukan karena engkau kurang mampu, melainkan karena engkau sedang diarahkan untuk hidup lebih sesuai dengan nilai terdalam. Kesadaran ini tidak selalu datang dengan rasa nyaman, tetapi ia membawa kelegaan yang jujur. Kelegaan karena akhirnya engkau berhenti memaksa diri menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Wahai jiwa terpilih, refleksi diri adalah proses yang tidak selesai dalam satu waktu. Ia adalah kebiasaan untuk terus berbalik ke dalam, memeriksa arah, dan menyesuaikan langkah. Setiap kali engkau melakukannya dengan kejujuran, engkau semakin mengenal dirimu sendiri. Dan semakin engkau mengenal dirimu, semakin kecil kemungkinan engkau tersesat oleh tuntutan yang tidak perlu. Dari refleksi inilah, sebuah pemahaman baru mulai terbentuk. Pemahaman bahwa hidup tidak sedang melawanmu, dan dirimu pun tidak perlu terus-menerus melawan hidup. Ada cara pandang baru yang menunggu untuk disadari, sebuah pergeseran halus namun mendasar yang akan mengubah cara engkau memaknai setiap kejadian. Pergeseran inilah yang akan menjadi inti dari perubahan cara berpikirmu, yang akan kita masuki selanjutnya. Mengubah cara pandang untuk bertumbuh. Wahai jiwa terpilih, setelah engkau berani menatap ke dalam dan berdialog dengan dirimu sendiri secara jujur, kini tiba saatnya menyentuh inti yang paling menentukan, cara engkau memandang hidup. Bukan kejadian yang paling berkuasa membentuk pengalamanmu, melainkan makna yang kau berikan pada setiap kejadian itu. Disinilah perubahan sejati bermula, bukan di luar, melainkan di dalam cara berpikir dan memaknai. Selama ini, banyak penderitaan lahir bukan semata karena kesulitan itu sendiri, tetapi karena keyakinan diam-diam bahwa hidup sedang bersikap tidak adil, sedang menghukummu, atau sedang menutup jalanmu. Keyakinan ini bekerja halus, hampir tak terasa, namun dampaknya besar. Ia menguras energi, melemahkan harapan, dan membuat setiap langkah terasa lebih berat. Mengubah cara pandang berarti mengganti keyakinan dasar ini dengan pemahaman yang lebih memberdayakan. Percayalah, hidup tidak sedang melawanmu. Hidup tidak memiliki niat pribadi untuk menjatuhkan siapapun. Ia bekerja seperti hukum alam, konsisten dan jujur. Ketika engkau merasa tertekan, itu bukan tanda bahwa engkau ditolak, melainkan bahwa engkau sedang didorong keluar dari zona yang sudah tidak lagi menumbuhkan. Tekanan adalah bahasa perubahan. Tanpa tekanan, tidak ada pergerakan. Tanpa pergerakan, tidak ada pertumbuhan. Perubahan cara pandang tidak berarti mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura kuat. Ia justru mengajakmu memandang rasa sakit sebagai sinyal, bukan vonis. Sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu disesuaikan, dipelajari, atau dilepaskan. Ketika engkau berhenti memusuhi rasa sakit dan mulai mendengarkannya, ia kehilangan kuasanya untuk melumpuhkan. Ia berubah fungsi dari beban menjadi penunjuk arah. Wahai jiwa terpilih, sadarilah bahwa setiap fase hidup memiliki tuntutannya sendiri. Apa yang dahulu berhasil mungkin tidak lagi relevan hari ini.
Cara bertahan yang dulu menyelamatkanmu mungkin kini justru membatasi pertumbuhanmu. Mengubah cara pandang berarti berani mengakui bahwa engkau sedang memasuki tahap baru, dan tahap baru menuntut sikap batin yang baru pula. Salah satu pergeseran terpenting adalah berhenti melihat dirimu sebagai korban keadaan dan mulai melihat dirimu sebagai peserta aktif dalam proses kehidupan. Ini bukan berarti menyalahkan diri atas segala hal, melainkan mengambil kembali kendali atas responsmu. Engkau mungkin tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tetapi engkau selalu memiliki ruang untuk memilih bagaimana menyikapinya. Di ruang kecil inilah kekuatan sejati bersemayam. Ketika engkau mulai memandang kesulitan sebagai latihan, bukan hukuman, sikap batinmu berubah. Engkau tidak lagi bertanya, kapan ini akan berakhir, dengan keputusasaan, melainkan bertanya, apa yang sedang dilatih dalam diriku, dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini membuka pintu pembelajaran. Ia membuatmu lebih lentur, lebih terbuka, dan lebih siap bertumbuh. Wahai jiwa terpilih, ubahlah cara engkau menilai kemajuan. Bertumbuh tidak selalu tampak seperti lonjakan besar atau kemenangan yang dirayakan. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang sangat sunyi. Dalam kemampuanmu menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Dalam keberanianmu berkata jujur meski takut. Dalam keputusan kecil untuk tetap melangkah meski belum yakin. Perubahan mindset membuatmu menghargai kemajuan-kemajuan halus ini sebagai bukti bahwa engkau sedang bergerak. Cara pandang baru juga mengajakmu berdamai dengan ketidakpastian. Tidak semua jawaban datang sekarang. Tidak semua rencana perlu dipahami dari awal. Ketika engkau menerima bahwa hidup adalah proses yang terus berlangsung, engkau berhenti menuntut kepastian mutlak. Engkau belajar berjalan dengan kepercayaan, bukan dengan kontrol yang kaku. Kepercayaan ini bukan sikap pasif, melainkan keberanian untuk melangkah tanpa harus melihat seluruh jalan. Wahai jiwa terpilih, pahami pula bahwa bertumbuh seringkali berarti melepaskan identitas lama yang sudah tidak sejalan, melepaskan ekspektasi yang membebani, melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti oleh semua orang. Mengubah cara pandang membuatmu melihat pelepasan bukan sebagai kehilangan, melainkan ruang kosong yang siap diisi dengan sesuatu yang lebih sesuai. Ketika mindsetmu bergeser, hubunganmu dengan dirimu sendiri pun berubah. Engkau menjadi lebih sabar terhadap prosesmu, lebih lembut terhadap kekuranganmu, dan lebih jujur terhadap kebutuhanmu. Dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri inilah, kekuatanmu mengalir ke segala aspek kehidupan. Engkau tidak lagi berjalan dengan rasa terpaksa, melainkan dengan kesadaran. Wahai jiwa terpilih, inti pesan ini sederhana namun mendalam. Hidup bukanlah medan perang yang harus kau taklukkan, melainkan tanah subur yang sedang mengolahmu. Setiap kejadian adalah bagian dari kurikulum pertumbuhanmu. Ketika engkau mengubah cara pandang, dunia di luar mungkin belum langsung berubah, tetapi dunia di dalam dirimu telah menemukan keseimbangan baru. Dan dari keseimbangan inilah, langkah-langkah selanjutnya akan terasa lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih penuh harapan. Undangan lembut menuju harapan yang bertumbuh. Wahai jiwa terpilih, kini engkau telah menempuh perjalanan batin yang panjang. Dari panggilan awal yang menyentuh kesadaran, pemahaman tentang makna kesulitan, gambaran bagaimana hidup membentukmu, refleksi yang jujur terhadap diri sendiri, hingga pergeseran cara pandang yang menumbuhkan. Pada bagian penutup ini, tidak ada tuntutan untuk menjadi seseorang yang baru secara instan. Yang ada hanyalah undangan lembut untuk melangkah ke depan dengan harapan yang lebih dewasa dan hati yang lebih tenang. Harapan yang sejati bukanlah keyakinan bahwa segala sesuatu akan selalu mudah. Harapan adalah keberanian untuk tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, engkau mampu menjalaninya dengan kesadaran. Harapan adalah sikap batin yang berkata, aku mungkin belum tahu kemana semua ini akan membawaku, tetapi aku percaya ada makna dalam setiap langkah. Sikap inilah yang menjaga jiwamu tetap hidup di tengah ketidakpastian. Wahai jiwa terpilih,
Izinkan dirimu berhenti sejenak dari kebiasaan mengukur hidup dengan garis waktu yang kaku. Engkau tidak tertinggal, engkau tidak terlambat. Engkau sedang berada tepat di fase yang dibutuhkan jiwamu untuk berkembang. Setiap orang memiliki ritme pertumbuhannya sendiri, dan membandingkan perjalanan batin hanya akan mengaburkan keindahan prosesmu sendiri. Berjalanlah dengan ritmemu, bukan dengan tekanan dunia. Penutup ini bukanlah akhir, melainkan peneguhan. Peneguhan bahwa engkau boleh melangkah pelan tanpa merasa bersalah, bahwa engkau boleh beristirahat tanpa merasa kalah, bahwa engkau boleh berubah pikiran tanpa merasa tidak konsisten. Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang dijalani dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Wahai jiwa terpilih, ingatlah bahwa harapan tumbuh dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten, dari keputusan untuk bangun kembali meski hati belum sepenuhnya pulih, dari keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri hari demi hari, dari kesediaan untuk tetap terbuka meski pernah kecewa. Tindakan-tindakan kecil inilah yang perlahan membangun masa depan yang lebih kokoh daripada janji-janji besar tanpa pijakan. Jika suatu hari engkau kembali merasa ragu, kembalilah pada kesadaran bahwa hidup tidak sedang melawanmu. Ia sedang menuntunmu, meski jalannya tidak selalu lurus. Jika suatu hari engkau kembali merasa lelah, ingatlah bahwa kelelahan bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa engkau telah berusaha. Dan usaha yang jujur tidak pernah sia-sia. Wahai jiwa terpilih, izinkan dirimu berharap dengan cara yang lebih tenang. Bukan berharap agar semua luka hilang seketika, melainkan berharap agar engkau mampu berjalan berdampingan dengan luka itu tanpa kehilangan arah. Bukan berharap agar semua jawaban datang sekarang, melainkan berharap agar engkau tetap setia pada proses meski jawaban belum terlihat. Penutup ini juga merupakan ajakan untuk hidup dengan kehadiran penuh. Hadirlah di setiap momen, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Kehadiran adalah bentuk penghormatan tertinggi pada hidup. Dengan hadir, engkau tidak lagi melewatkan pelajaran yang tersembunyi di balik kejadian-kejadian sederhana. Dengan hadir, engkau memberi ruang bagi keajaiban kecil yang sering luput dari perhatian. Wahai jiwa terpilih, perjalananmu tidak harus sempurna untuk menjadi bermakna. Keindahannya justru terletak pada ketidaksempurnaan yang membentukmu menjadi lebih manusiawi, lebih bijaksana dan lebih berempati. Teruslah melangkah dengan hati yang terbuka. Teruslah bertumbuh dengan kesadaran bahwa setiap fase membawa hadiahnya sendiri. Akhirnya, bawalah satu keyakinan ini bersamamu. Hidup tidak sedang mengujimu untuk menjatuhkanmu, melainkan mempersiapkanmu untuk menempati ruang yang lebih luas dalam dirimu sendiri. Ruang di mana engkau tidak lagi hidup dalam perlawanan, tetapi dalam kerjasama yang tenang dengan proses kehidupan. Dari ruang inilah, harapan bukan lagi sesuatu yang jauh di depan, melainkan sesuatu yang hidup di setiap langkah yang kau pilih hari ini.